Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma wa sholli ala ala- ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Dengan siapa dan dari mana? Dari hamba Allah dari Surabaya. Baik, bisa langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, Silakan. saya hamba Allah dari Surabaya mau bertanya, Buya. Saya ini sakit sudah 2 tahun, divonis dokter saya sakit di luar medis, Buya. Karena hasil tes apa saja itu normal semua, Buya. Terus umpama saya itu pergi ke Pak Ustadz, itu apakah itu musyrik, Buya? Soalnya saya itu pernah jam 12 malam itu pergi ke puskesmas itu bersama anak saya perempuan. Saya takut terjadi lagi hal-hal seperti itu, Buya. Mohon penjelasannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika menurut dokter adalah dilihat ternyata tidak punya sakit, tapi Anda merasakan sakit, itu berarti dokternya belum menemukan. Wong jelas Anda sakit kok dibilang tidak ada penyakit. Nggak usah dah kita mengkambing hitamkan setan, jin sama gendruwo, nggak usah. Bilang dokternya belum menemukan sakit itu. Kadang-kadang kita langsung begitu, dikit-dikit langsung kena sihir, bahkan mungkin saya disantet sama orang, suudon sama orang. Kenapa kok jadi suudon? Kan dokter punya ilmu terbatas, sehingga kita bisa datang kepada dokter si A nggak menemukan penyakit, dokter B menemukan penyakit. Bisa saja. Bahkan dokter AB 100 dokter belum bisa menemukan, karena memang belum ada alat bisa menemukan penyakit tersebut. Baru setelah itu dokter yang keberapa baru menemukan. Bisa saja seperti itu. Jadi kalau Anda menduga bahasanya ini adalah bukan penyakit fisik, zahir, tapi diarahkan kepada non-fisik, misalnya masalah-masalah, ya penyakit-penyakit yang gangguan-gangguan, tapi ingat, jangan prasangka buruk kepada siapapun dari bangsa manusia. Itu saja kuncinya. Jangan prasangka buruk kepada sesama manusia. Ya kadang-kadang ini yang membisiki adalah juga dukun, akhirnya apa? Wah kamu karena lagi laris nih, itu tetanggamu yang ke tokonya nyungsep itu loh, hati-hati. Nah, udah ke bawah, akhirnya sakit pusing langsung gerak. Jangan-jangan itu. Padahal memang dia tuh pusing, karena memang darah rendah. Ini makanya kalau Anda sudah mulai berbicara bahwasanya secara fisik tidak ada penyakit, ingat satu hal yang harus Anda jaga. Tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun, biarpun 1000 dukun mengatakan bahwasanya engkau disantet, engkau diguna-guna, engkau diapakan. Jangan. Jangan itu saja kuncinya. Baru setelah itu Anda pergi ke ustadz untuk minta doa. Ada mungkin gangguan daripada jin, mungkin sekali. Tapi ingat, jangan menisbatkan kesalahan itu kepada manusia. Itu adalah prasangka buruk, itu adalah bisikan setan yang bisikan penyihir-penyihir yang memang tujuannya farriqu bainal mar'i wa zawji, memisahkan suami istri dan orang lain, itu menjadikan permusuhan. Jangan ajari suudzon. Dan kalau ada orang yang ngaku ustad, ada kan dukun nyamar ustad, ngajari, waduh Bu, kayaknya ada satu orang nggak senang sama ibu. Wah langsung bilang itu orang ajar itu ustad, ngajari saya suudzon, bilang itu saja. Tapi mungkin seurusat yang baik mengajari ibu harus tenang hati. Mungkin ibu terlalu banyak pikiran, mungkin ibu terlalu mikirkan yang lain, mungkin ini. Mungkin nasihati ibu yang mungkin seperti itu. Ya, asalkan tidak menghubungkan dengan orang lain. Lalu bagaimana? Ya, ada Nabi ruqyah. Ruqyah diajarkan Nabi sederhana, enggak usah macam-macam, enggak usah bilang di dalam diri ibu ada 1000 jin, 5000 jin, enggak usah deh, enggak usah begitu-begituan. Enggak tahu dari mana kapan ngitungnya, aja pakai kalkulator, pakai komputer ngitungnya. Jin ada 5000 jin dalam dirinya. Ahli ruqyah cukup mengatakan doa, orang yang soleh kadang mendoakan dibacakan Al-Fatihah ruqyah dari Nabi SAW. Ada seorang membacakan doa dengan membaca Fatihah. Ada kan seorang yang datang ke satu tempat nggak boleh, kemudian yang dari ketua sukunya sakit, kemudian datang kepada rombongan Nabi lalu berkata, siapakah diantarkan bisa ngobati kami? Lalu satu orang sahabat Nabi sok pede langsung datang ke ketua kepala suku, lalu tiba-tiba sembuh, bersyukur, sampaikan Nabi, orang ngasih hadiah. Kepala suku ngasih hadiah, menyambut, lalu pada bertanya, karena apa yang kau lakukan kok bisa sembuh? Saya hanya baca surat Fatihah. Wah, ntar dulu kalau gitu tanya Nabi, ya Rasulullah, ini fulan ini rupanya ngobati orang dengan baca Fatihah, gimana ini? Nabi jawab, itulah ruqyah.
Jadi ruqyah sederhana baca Fatihah. Cuman baca Fatihah kadang-kadang beda-beda. Yang baca kita nggak sembuh-sembuh, tapi orang soleh sembuh. Nah ini bisa saja. Oh, yang menyembuhkan adalah Allah kok. Makanya perlu datang kepada orang soleh bukan syirik. Tujuannya adalah yang benar, asalkan tidak atas dasar prasangka buruk kepada siapapun. Tapi kami selalu wanti-wanti. Pergi kepada seorang soleh minta doa, hendaknya itu adalah tradisi. Tapi jangan lupa untuk menjalankan sunnatullah. Tanya kepada ahlinya ilmu kesehatan, dokter. Dokternya dokter biasa nggak bisa, dokter yang lebih lagi dan sebagainya. Artinya dua-duanya diambil. Jangan meninggalkan ilmu kedokteran langsung wah ini kena jin, kena ini santet segala macam. Ada sering kita mendengar orang begitu, wah ini lagi ada orang lagi tidak senang Buya, lagi orang nggak senang Buya. Tapi memang bisa jadi itu terjadi. Disantet orang, Nabi saja kena sihir kok. Bisa, mungkin kena sihir, mungkin. Tapi ketahuilah satu hal, jangan sekali-kali kita berprasangka buruk kepada siapapun. Kalau salah gimana minta maafnya? Na'udzubillah, jadi tata hati kita seperti itu. Minta, boleh datang ke dokter minta doa, boleh. Kalau dokter minta datang ke ulama minta doa, boleh. Datang ke dokter periksa, memang itu sunnatullah. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlinya jika kita tidak mengetahui tentang sesuatu. Wallahu a'lam bishawab.